Baik, perkenalkan nama saya Risti Kireelation Anjeli Rontos dengan NIM 231111010190 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi, Manado. Sedikit penjelasan dari penulis. Orientasi: Ida Mardalena Eskep, Nurse MSI, merupakan dosen pengajar pada program studi Diploma D3 Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes, Yogyakarta. Penulis lahir di Palembang pada 18 Juli 1971. Jenjang akademik penulis dimulai dengan menempuh program Diploma 3 Keperawatan di Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan Palembang. Penulis kemuncilian melanjutkan studinya dan menamatkan gelar sarjana pada jurusan keperawatan di PSIK FK Universitas Andalas Padang. Setahun berikutnya, penulis menempuh pendidikan untuk profesi nurse juga di institusi yang sama dan dinyatakan lulus pada tahun 2002. Setelah itu, pada tahun 2003 hingga tahun 2005, penulis menempuh jenjang Magister Ilmu Gizi di Universitas 11 Maret, Surakarta. Penulis telah puluhan tahun malang melintang di dunia profesional keperawatan. Penulis mulai menjadi staf perawat di Rumah Sakit Ralevasia, Bengkulu, sesaat setelah mendapatkan gelar diploma keperawatannya. Kemudian, beliau menjadi staf pendidikan di SPK Departemen Kesehatan Curug dan dilanjutkan menjadi guru lembaga yang sama pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Gizi berasal dari bahasa Arab gibsa, artinya adalah makanan. Gizi dalam bahasa Inggris disebut nutrition. Gizi merupakan rangkaian proses secara organik makanan yang dicerna oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan fungsi normal organ, serta mempertahankan kehidupan seseorang. Gizi di Indonesia berkaitan erat dengan pangan, yaitu segala bahan yang dapat digunakan sebagai makanan. Berikutnya, tasviran isi. Makanan adalah bahan yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur ikatan kimia yang dapat direaksikan oleh tubuh menjadi zat gizi sehingga berguna bagi tubuh. Zat gizi atau nutrition adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Kondisi seseorang akibat mengonsumsi makanan dan zat-zat gizi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu gizi buruk, baik, dan lebih kemudian disebut dengan satu gizi perorangan. Jadi, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari bahan pangan dan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Jika dikonsumsi dapat diolah dan berguna untuk tubuh kecuali obat. Batasan pengertian ilmu gizi hanya dihubungkan pada kesehatan tubuh yang memenuhan dan memelihara jaringan serta mengatur proses kehidupan dalam tubuh. Lebih luas dalam pengajiannya, ilmu gizi berkembang dan berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang. Hubungannya yaitu tentang memenuhan gizi untuk perkembangan otak, kemampuan belajar, dan berproduktif kerja, termasuk sebagai dasar untuk penentuan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyongsong membangun nasional. Berikutnya, evaluasi. Pengetahuan tentang pentingnya makan sesungguhnya telah disadari manusia sejak awal kehidupannya. Manusia purba juga telah membuktikan dengan kegiatan bercocok tanam dan berburu, budaya-budaya tentang makanan yang dapat dikonsumsi, dihindari, serta diperlakukan dengan cara tertentu juga telah berkembang pada masa itu hingga sekarang. Pada masyarakat tertentu seperti suku Baduy dan suku Samin misalnya, kedua suku tersebut dapat pengelolaan dan menyediakan pangan masih berguna, teknologi tradisional dengan ritual-ritual yang masih dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Berikutnya rangkuman evaluasi.
Buku tentang ilmu gizi sangat berguna khususnya bagi masyarakat melalui informasi terperinci tentang fakta mengenai ilmu gizi yang harus diberikan kepada masyarakat, karya Ida Mardalena yang memberikan panduan bagi masyarakat dalam memastikan anak usia sekolah mendapatkan gizi seimbang. Buku ini membahas berbagai topik terkait gizi anak usia sekolah. Secara keseluruhan, buku ini bertujuan untuk membantu masyarakat memberikan nutrisi seimbang kepada anak-anaknya yang terpenting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.